10. Masuk solat. A. Husu, bercampur ria. B. Mengucapkan niat. C. Takbir membungkuk. D. Takbir dan membaca tidak menggerakkan bibir. E. Hati yang lalai, lupa, tidak mengerti yang diucapkan dalam solat. F. Tidak menutup longgarnya barisan. G. Bersandar dinding. H. Mundur dari barisan depan. I. Sendirian di barisan belakang. J. Baris di depan imam. K. Tidak meluruskan barisan. L. Melihat ke atas, memejamkan mata, melihat melebihi tempat sujud kecuali keadaan bahaya. M. Malangkerik, berkacak pinggang. N. Banyak gerak. O. Menguap. P. Menoleh ketika solat. Q. Menahan berat, menunda menyantap hidangan. R. Meludah ke depan. S. Tidak memperhatikan gerakan imam. أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. Perkara pertama yang akan diambil dari umat ini adalah kehusukan, sampai-sampai kamu tidak akan melihat seorang pun yang khusyuk di antara mereka. Hadis riwayat Al-Abarani dalam Al-Kabir. Tidak khusyuk dalam ibadah menjadi indikator awal kemunduran kualitas keagamaan suatu umat. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة للناس وأطول الناس صلاة لنفسه. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling ringan salatnya ketika bersama orang lain, namun beliau adalah orang yang paling lama saat solat untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Meringankan bacaan dan gerakan ketika menjadi imam agar tidak memberatkan makmum, karena di antara mereka ada anak kecil, orang sakit, pekerja yang ditunggu majikannya, atau orang tua yang lemah. Kesungguhan dalam ibadah pribadi. Namun saat salat sendiri, beliau memperpanjang bacaan dan rukuk, sujud sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. ثم استقبل القبلة فكبر. Mengucapkan niat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat, lalu bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari. Tak ada perintah atau contoh mengucapkan niat. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. Katakanlah, Muhammad, apakah kalian memberitahu Allah tentang agama kalian, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hujurat 16. Tidak ada dalil dari sunnah yang memerintahkan atau mencontohkan pengucapan niat. Sesungguhnya amal sudah dengan kendali niat. Melafalkan niat adalah bidah, karena tidak ada syariatnya. Takbir dan membaca dengan tidak menggerakkan bibir. Tidak disebut ucapan kecuali dengan menggerakkan lisan dan kedua bibir. Karena itulah tidak disebut bacaan, qiraah, kecuali dengan menggerakkannya. Jika tidak, maka itu hanya perenungan atau pemikiran. Maka dalam konteks ibadah seperti salat, harus ada pelafalan yang nyata, meskipun pelan. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Janganlah kalian mendekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian sadar, tahu, apa yang kalian ucapkan. Quran Surat An-Nisa 43. Salat bukan sekadar niat atau gerakan, tapi juga mencakup ucapan yang harus diucapkan secara sadar. Tidak cukup hanya dengan hati. Harus ada ucapan lisan yang dipahami dan dilakukan dalam keadaan sadar penuh. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. Berapa banyak orang yang sholat,
yang mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada di hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak diperintahkan untuk membelah dada manusia dan membuka perut mereka." Hadis riwayat Bukhari. Banyak orang yang mengucapkan lafaz di dalam solat namun tanpa memahami atau menghayati maknanya. Setiap muslim hendaknya tidak hanya menggerakkan mulut dalam solat, tapi juga menghayati dan memahami maknanya. Tidak ada pahala bagi seseorang dari salatnya kecuali yang ia pahami secara sadar, sebagaimana firman Allah, dan dirikanlah salat untuk ingat aku. Quran Surat Aha-14. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. Rapihkanlah barisan kalian, dekatkanlah antara satu dengan yang lain, dan luruskanlah leher-leher. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan masuk melalui celah-celah barisan seperti anak-anak kambing kecil yang bergerak cepat dan gesit menembus celah-celah kecil. Hadis riwayat Abu Daud. Setan bisa dengan mudah menyelinap masuk lewat celah-celah kecil jika barisan solat tidak rapat dan tidak lurus. من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Barang siapa menyambung barisan solat, maka Allah menyambungnya dengan rahmatnya, dan barang siapa memutus, membiarkan renggang, barisan, maka Allah memutuskannya, menghilangkan keberkahan dan memecahnya. Hadis riwayat An-Nasai. Menyambung barisan solat berarti mengisi dan rapatkan syaf agar tidak ada celah yang kosong. Siapa yang membiarkan celah, atau menghalangi barisan, maka Allah menghilangkan rahmat dan penjagaannya dari orang atau barisan tersebut. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. Dan salah seorang dari kami menempelkan bahunya dengan bahu temannya, dan kakinya dengan kaki temannya. Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat berusaha rapat dan tidak ada celah di antara mereka dalam barisan solat. Menempelkan bahu dengan bahu, artinya berdiri sangat dekat sehingga bahu mereka saling bersentuhan. تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. Majulah dan ikuti aku, dan hendaklah orang-orang yang datang setelah kalian mengikuti kalian. Sesungguhnya tidak hentinya sekelompok orang yang mundur dari barisan awal hingga Allah menjauhkan mereka dari kebaikan atau pertolongan. Hadis riwayat Muslim. Sampai Allah Ta'ala menjauhkan mereka dari rahmatnya, atau menjauhkan mereka dari karunia-Nya yang besar, pengangkatan derajat, ilmu, dan sejenisnya. لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. Tidak hentinya sekelompok orang terus-menerus mundur dari syaf pertama, barisan terdepan, sampai akhirnya Allah menyingkirkan mereka ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Ini peringatan serius tentang pentingnya bersemangat dalam mengambil barisan awal dalam solat berjamaah, karena ada konsekuensi yang berat jika menunda atau mengabaikannya. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang lelaki solat sendirian di belakang barisan, lalu beliau memerintahkannya untuk mengulangi syalatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Solat batal jika ada sebab batal solat seperti makan minum dengan sengaja, tertawa keras, berbicara dengan sengaja, banyak gerak, atau hal-hal lain yang membatalkan solat. Namun, posisi yang jauh dari barisan bisa mengurangi pahala, keberkahan, dan juga keluar dari kesempurnaan solat berjamaah. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa suara tangisan bayi atau anak kecil membatalkan solat orang yang sedang solat, terutama ibunya anak. Solat anak tidak batal hanya karena dipanggil oleh ibunya.
إنما جعل الإمام ليؤتم به. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, dijadikan pedoman. Hadis riwayat Bukhari. Imam tidak hanya memimpin secara fisik, tetapi juga menjadi panutan dalam tata cara dan gerakan solat. Makmum wajib mengikuti imam dalam solat berjamaah, baik dalam rukun maupun sunnah. عباد الله لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya kalian harus merapikan barisan kalian, atau Allah akan mengacaukan wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Bukhari. Jaga kesatuan dan kerapihan syaf dalam solat berjamaah, karena jika diabaikan, Allah dapat menimpakan kehinaan berupa perubahan fisik atau sifat yang mempermalukan. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Berdirilah tegak dan lurus, dan janganlah kalian berselisih, supaya hati kalian tidak menjadi terpecah. Hadis riwayat Muslim. Menjaga keseragaman dan kekompakan barisan solat bukan hanya soal tertib fisik, tetapi juga menjaga persatuan hati dan uhuwah di antara jamaah. أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل له رأسه رأس حمار أو يجعل له صورته صورة حمار. Apakah salah seorang di antara kalian tidak takut? Atau tidakkah salah seorang di antara kalian takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, dari ruku maupun sujud, bahwa Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupa wajahnya seperti rupa keledai? Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Makmum tidak boleh mendahului imam saat bangun dari ruku maupun sujud. Bahwa seseorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam adalah seperti keledai yang bebal dan tidak mengerti sopan santun dalam solat berjamaah. لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم. Sesungguhnya sekelompok orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa dalam solat, atau pandangan mereka dicuri, hilang konsentrasinya, atau secara fisik menjadi buta. Hadis riwayat Muslim. Dalam solat, pandangan diarahkan ke tempat sujud untuk menjaga khusyuk. Pengecualian. Saat duduk tasyahud dan mengangkat jari telunjuk dalam doa, pandangan diarahkan ke jari telunjuk. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila duduk dalam tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya, dan menunjuk dengan jari telunjuk, dan pandangannya tidak melebihi arah isyaratnya, yaitu tetap melihat ke arah telunjuknya. Hadis riwayat Abu Daud. أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang laki-laki sholat dalam keadaan muhtasyir. Hadis riwayat Muslim. Muhtasyir yang dilarang dalam sholat. Pendapat terkuat, berkacak pinggang saat berdiri dalam sholat. Pendapat lain, bersandar pada tongkat tanpa keperluan. Pendapat tambahan, memotong bacaan dengan hanya mengambil ayat akhir dari surat. Selanjutnya, N. Banyak gerak. O. Menguap. P. Menoleh ketika solat. Q. Menahan berat. Menunda menyantap hidangan. R. Meludah ke depan. S. Tidak memperhatikan gerakan imam.